Ada aliansi baru para perompak yang mungkin sedang terbentuk di Laut Merah antara perompak Somalia dan pemberontak Houthi di Yaman. Lonjakan terbaru dalam aksi perompakan Somalia, termasuk pembajakan kapal di lepas pantai Yaman dan Somalia, memicu kekhawatiran akan kekosongan keamanan di seluruh wilayah yang bisa dimanfaatkan oleh kelompok Houthi yang didukung Iran. Para ahli kini memperingatkan bahwa kelompok Somalia dan kelompok yang terkait dengan Houthi sedang bekerja sama dan membidik serangkaian target baru. Minyak mentah Arab Saudi dialihkan rutenya akibat gangguan di Selat Hormuz. Sekarang kita ditemani oleh Catherine Perez Shakdam, seorang ahli tentang Iran, Yaman, dan gerakan radikal, serta Direktur Eksekutif Forum for Foreign Relations. Catherine, apakah kita sedang melihat aliansi nyata antara Houthi dan perompak di sini? Atau ini hanya aktor-aktor paralel yang memanfaatkan kekacauan maritim yang sedang terjadi di depan kita? Saya rasa keduanya, sejujurnya. Begini, Houthi melihat ada peluang dengan bekerjasama dengan para perompak. Ini bukan pertama kalinya omong-omong. Mereka pernah memanfaatkan hal itu sebelumnya untuk mencuba memeras Arab Saudi. Itu berhasil sampai batas tertentu. Mereka sedang berada di Bab el-Mandeb. Dan jelas dengan masalah di selat itu dan fakta bahawa kita sedang melihat seluruh jalur dunia beserta segala konsekuensinya. Artinya itu adalah tuas yang bisa mereka gunakan dan manfaatkan untuk memeras dan memaksa Barat pada dasarnya untuk mengikuti keinginan mereka. Jadi mereka mencuba memanfaatkannya. Saya juga berfikir ini membuktikan bahawa apa yang sedang dilakukan saat ini terhadap Republik Islam sebenarnya berhasil dan mereka telah dipaksa, yang saya maksud adalah Houthi, telah dipaksa untuk memikirkan kembali posisi mereka dalam hal bagaimana mereka mendapatkan uang. Bagaimana mereka memperkuat dan mengkonsolidasikan kekuasaan mereka di wilayah tersebut kerana mereka perlu bertahan hidup. Jadi menurut saya, kita perlu mendorong lebih jauh dan menekan rezim di Iran lebih keras lagi kerana ini jelas-jelas berhasil. Saya tahu itu sudah jelas sekarang kerana kita bisa melihat ada aliansi baru yang sedang terbentuk. Tapi kita telah mengacaukan apa yang saya sebut sebagai kelompok-kelompok proksi rezim Iran. Dan mereka sedang mencuba berhubungan dengan aktor-aktor baru. Artinya ini adalah kesempatan untuk menghancurkan mereka sekarang kerana mereka sangat lemah. Kalau tidak, mereka tidak akan mencari aliansi baru. Jadi, apa artinya semua ini bagi Iran? Anda sedang menyinggungnya sekarang. Tapi Iran selama ini menggunakan model proksi. Disinilah ada kelompok Houthi. Jadi jika kita melihat adanya koordinasi ini dalam arti tertentu, apakah model proksi Iran sedang berkembang? Ya. Maksud saya begini, ini adalah masalah. Kita telah mengusik sarang virus. Itu memang perlu dilakukan dan saya rasa tidak ada yang akan tidak setuju dengan saya. Dan kalau mereka tidak setuju, mereka perlu memikirkan kembali pilihan hidup mereka. Dengar, kita sedang menghadapi, menurut saya, kejahatan terbesar dalam sejarah kita. Dan di sini saya menggunakan huruf kapital S untuk sejarah. Kita harus terus maju dan bertahan kerana tidak ada pilihan lain. Namun begitu, tentu saja mereka akan berusaha untuk berubah bentuk kerana memang itulah sifat kejahatan dan mereka pasti akan melakukannya. Sekarang terserah kita dan maksud saya bukan hanya Israel tapi juga seluruh dunia untuk bergabung dan benar-benar memahami hal itu. Apa yang kita lakukan, apa yang Amerika lakukan bersama kita, benar-benar sangat penting, essential dan vital jika kita ingin demokrasi kita bertahan di abad berikutnya dan semoga juga di abad setelahnya. Jadi, ya, kita akan melihat aliansi-aliansi baru itu. Kita akan melihat mereka bergerak di lapangan, kecuali kita berhati-hati. Dan kita juga perlu memahami bahawa menghancurkan kelompok seperti Hamas, Hezbollah, Houthi dan RSGC tidak hanya terbatas pada penghancuran sel-sel mereka secara fisik dan kemampuan para militan untuk bergerak melawan kita dan menyakiti kita, tetapi juga ideologi yang mendasarinya. Itu bagi saya adalah hal terpenting yang harus kita perhatikan. Sampai kita menangani ideologi tersebut dan membuat dunia memahami bahawa dengan mengibarkan bendera-bendera bodoh dan mencuba melakukan intifada, sejujurnya yang mereka lakukan hanyalah merugikan diri mereka sendiri. Kerana lihatlah maksud saya, apakah kita ingin para perompak menguasai jalur perairan? Jawabannya seharusnya tidak. Apakah kita ingin perompak mengendalikan demokrasi kita? Jawabannya seharusnya tidak dan selalu tidak. Sayangnya, beberapa orang baik, saya tidak tahu apakah mereka berniat baik, tapi beberapa orang bodoh dengan niat baik justru melakukan hal paling bodoh di dunia, iaitu mendukung kelompok seperti Houthi. Dan saya akan mendorong mereka untuk tidak melakukan itu. Catherine Perez Shakdam, sangat menarik melihat apa yang mungkin sedang terjadi di Laut Merah dengan pengaruh Iran ini. Terima kasih telah bersama kami di I24 News English hari ini.
Saya ingin kembali ke studio di sini bersama Sheer Van Grossman ketika kita melihat kemungkinan aliansi terbentuk di sini antara perompak Somalia dan pemberontak Houthi. Apa yang dikatakan oleh para pihak-pihak lain di kawasan tentang hal ini? Ini sedang terjadi di Somaliland sekarang, sekutu Israel, karena kami adalah satu-satunya negara yang mengakuinya sejauh ini. Lalu, apa yang dikatakan negara-negara regional lainnya ketika mereka melihat aksi pembajakan yang terjadi di lepas pantai Somalia ini? Menurutku, hal paling menarik yang kita lihat di kawasan saat ini adalah apakah Arab Saudi dan Mesir masih berusaha menjaga semua opsi tetap terbuka? Atau apakah mereka kembali terpecah ke kelompok yang berbeda? Dan saat ini kita melihat ada sebuah kubu yang sangat jelas, Uni Emirat Arab, Israel, mungkin Somaliland, dan mungkin juga India. Tapi kamu bisa lihat Arab Saudi sepertinya tidak memilih kelompok itu. Begitu juga Mesir, di mana mereka jelas merasa terancam oleh langkah-langkah yang diambil oleh Houthi dan oleh aksi pembajakan. Ngomong-ngomong, pembajakan adalah masalah besar di Afrika. Selalu terjadi di Samudra Hindia. Banyak negara di Asia yang juga menderita akibat hal itu. Tapi Israel sedang berusaha membangun aliansi dengan Somaliland, dengan Uni Emirat Arab, untuk menghadapi ancaman-ancaman seperti ini, terutama dari Houthi. Tapi kita melihat Arab Saudi dan negara-negara lain justru lebih berpihak pada Turki menentang hal itu. Jadi ini adalah situasi yang sangat membuat frustrasi, di mana kenyataan di lapangan benar-benar membutuhkan langkah-langkah yang sangat tegas. Sementara pihak-pihak terkait masih ragu-ragu dan hanya berdiam diri. Saya harus katakan, mereka harus bersikap tegas dan melihat apa yang sedang terjadi. Dan berpihak pada siapa? Apakah kamu berpihak pada Houthi dan para perompak serta semua itu? Atau apakah kamu akan berpihak pada Israel? Tapi ini adalah kesempatan yang baik untuk membuat semacam kesepakatan untuk operasi bersama melawan pembajakan. Saya rasa itu sudah menjadi kesepakatan di banyak negara ini. Jadi setiap krisis adalah sebuah peluang. Jadi saya harap mereka memanfaatkannya. Tentu saja setiap krisis adalah sebuah peluang.